Menyangkallah dirimu sendiri, tapi jangan menyangkal Tuhan. Amin. Dan jadikan hidupmu itu berdampak, saudara-saudari, sehingga Anda menjadi manusia yang tidak takut menderita. Karena penderitaan bagi Anda, bagi saya, bagi para pengikut Kristus adalah mahkota kita. Penderitaan itu mahkota kita. Seperti Yesus memakai mahkota duri. Seperti Yesus memakai mahkota duri dan berdarah-darah, mahkota kita pun derita kita. Kalau pada saat kita menderita, dengan tulus ikhlas kita mempersembahkan derita kita untuk Tuhan. Saya ulangi, kita mahkota hidup kita dengan penderitaan, dan kita persembahkan hidup kita. Into your hand I commit again, with all I am for you Lord. Ke dalam tanganmu Tuhan, kuserahkan diriku, seluruh diriku. Inilah persembahan Anda. Dan inilah arti kita merenungkan sengsara Tuhan. Kalau Anda datang mengikuti jalan salib, kalau Anda ikut ibadah Jumat Agung dan pulang tidak ngefek, untuk apa Anda 1 jam lebih ikut ibadah Jumat Agung? Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali pada ibadat Jumat Agung mengenang sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam ibadat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ibadat sabda, kita merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus untuk menguatkan iman kita. Dan yang kedua ada penghormatan salib untuk memusatkan perhatian kita pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Dan yang ketiga ada komuni untuk memberikan kesempatan memetik buah salib. Dan untuk Anda yang di rumah bisa mengadakan komuni batin. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita semakin memantapkan diri kita. Juga kita akan mulai novena kita, novena kerahiman ilahi yang akan ada 9 hari. Dan sudah ada teksnya, apakah sudah? Jadi untuk pembukaannya, sebelum doa pembukaan nanti ada novena kerahiman ilahi, baru kemudian nanti doa novenanya kita taruh di setelah homili. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, tak terasa kita sudah memasuki hari kedua dari Trihari Suci dan kita mengadakan ibadat Jumat Agung mengenang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harus jujur dengan Anda. Kalau saya berkhotbah di hari Jumat Agung, harus saya akui tidak mudah berkhotbah di hari Jumat Agung itu. Saya cukup kreatif, bukan untuk menyombongkan diri kalau berkhotbah. Kalau khotbah perkawinan, khotbah pesta-pesta, seperti tadi malam hari raya Kamis Putih, saya bisa cukup luar biasa berkhotbah. Tetapi kalau khotbah kematian di hari kematian seseorang, ibadat arwah dan lain sebagainya, termasuk di Jumat Agung ini, bukan sulit untuk berkata-kata, bukan sulit untuk berkreasi, tetapi ada sesuatu yang sudah jelas untuk kita semua, yaitu apa? Tuhan kita berkorban, menyerahkan diri untuk menebus kita. Saudara-saudari, dari kemarin sampai tadi, ya sekitar jam 10, saya mencoba melihat-lihat di YouTube apa yang dikatakan, baik itu Romo, pendeta, atau siapa saja mengenai kisah sengsara ini. Semuanya hampir mirip, berputar-putar mengenai penderitaan Yesus. Jelas. Semua jelas. Jadi idenya yaitu, saudara-saudari. Idenya mengenai pengorbanan Yesus. Namun, saya mau mengulas sedikit dari kisah sengsara yang dibacakan secara pasio tadi. Kisah sengsara tadi. Saya mengupas sedikit soal sikap Petrus. Penyangkalan diri. Saudara-saudari, penyangkalan Kristus. Petrus menyangkal Kristus, berkaitan dengan penyangkalan. Dan apa kaitannya dengan
tuntutan seorang murid Kristus ada 3 kan? Barang engkau mau menjadi pengikutku, engkau harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Nah, kata penyangkalan itu apa sebenarnya? Petrus menyangkal, dan kita juga dipanggil untuk menyangkal. Dan di sini penyangkalannya berbeda. Kalau Petrus menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal kalau kenal dengan Yesus. Sedangkan kita diminta menyangkal diri kita. Ini tidak mudah, saudara-saudari. Jadi kalau berbicara mengenai derita, berbicara mengenai via dolorosa, jalan penderitaan, sebenarnya kita bicara mengenai penyangkalan diri. Tetapi bukan menyangkal Kristus, tetapi menyangkal diri kita. Tapi, saudara-saudari, opa-oma, semua saja orang-orang muda, yang terjadi dalam hidup kita, kita bukan menyangkal diri, tetapi menyangkal Kristus, dan kita seperti Petrus. Ini tidak mudah, saudara-saudari. Sangat tidak mudah. Kita lebih suka, lebih enjoy menyangkal Tuhan, meskipun kita menyebut nama Tuhan. Kita berdoa, memohon mujizat Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Tetapi di waktu yang sama, mungkin di hari yang sama, kita juga menyangkal Tuhan. Inilah miris, saudara-saudara yang terkasih. Ngeri, miris. Para pengikut Kristus dipanggil oleh Tuhan untuk 3 hal. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa, Romo? Menyangkal diri itu jelas. Kalau saya ingin enak-enak, saya harus prihatin, saya harus tabah, saya harus mau menderita. Kalau saya ingin marah-marah, saya jangan marah, ingin begini-begini. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu mengendalikan diri kita. Bukan mengikuti nafsu liar kita, keinginan liar kita, menyangkal diri kita. Itu. Dan kemudian, konsekuensi logis dari menyangkal diri adalah memanggul salib. Memasuki via dolorosa, jalan penderitaan. Mungkin karena Anda menjadi orang Katolik, karena Anda pengikut Kristus, karena Anda orang baik, Anda justru dimusuhi, diiri, dan lain sebagainya. Nah, Anda setelah menyangkal diri tadi, tidak mengikuti ego Anda, nafsu Anda, amarah Anda masuk jalan penderitaan. Mulai mengerti, saudara-saudara, yaitu memanggul salib tadi, via dolorosa, jalan penderitaan. Nah, konsekuensi yang ketiga adalah mengikuti Tuhan. Setelah menyangkal diri, memanggul salib, kita mengikuti Tuhan. Saudara-saudari, inilah perjuangannya. Tetapi untuk bisa seperti itu, sulit. Karena Yesus sendiri mengatakan, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Maunya baik, maunya pantang, maunya puasa. Dan ya, saya nggak tahu, apakah Anda semua berpantang puasa hari ini? Kalau saya sejak jam 12 tadi malam belum makan apa-apa saya. Minum air lah sedikit. Oh, Romo pamer tidak, saudara-saudari. Memang tidak menyuruh seperti itu, karena dalam gereja Katolik aturan puasanya cuma makan kenyang sekali. Kenyang 1 kali loh, bukan kenyang sekali. Sering salah tafsir. Romo, kenyang sekali berarti nggak bisa bangun. Lah, sampai kenyang, bukan itu, saudara-saudara. Sering salah tafsir. Kenyang 1 kali. Aturannya seperti itu. Tetapi saya pribadi, saya tidak mengajarkan kepada umat, ini hanya untuk pribadi. Saya merasa, kalau saya mau sungguh-sungguh berpuasa, dan bukan untuk prestasi tahan lapar, bukan, saya tidak makan, saudara-saudari. Tidak makan. Puji Tuhan, saya kuat, nggak mah, dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya bisa merasakan derita lapar itu kayak apa sih? Begitu loh. Jadi, saudara-saudari, kalau kita mau berempati dengan orang yang susah, berempati dengan orang yang miskin, orang yang menderita, dan lain sebagainya, kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Nah, itulah yang dilakukan Yesus. Hello! Itulah yang dilakukan Yesus, bersolidar dengan kita, masuk ke dalam dunia manusia kita, bahkan kemudian mati di kayu salib untuk kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang Anda mulai paham arti penyangkalan. Penyangkalan itu apa? Kalau Anda menyangkal diri, berarti Anda tidak mengikuti keinginan daging Anda, tetapi justru mengikuti apa yang baik menurut Tuhan. Menyangkal diri bukan menyangkal Tuhan. Kalau Anda tidak mau menyangkal diri, sebenarnya Anda menyangkal Tuhan. Nah, inilah yang mau saya katakan kepada Anda di hari ini. Kalau Anda mengikuti ibadat Jumat Agung, nanti ada acara penciuman salib, penghormatan salib. Anda diingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu, Yesus itu mati di kayu salib untuk kita, dan kita di tahun 2022 ini, sebagai pengikut Kristus, siap-siap menanggung konsekuensi salib, tanpa mengeluh, saudara-saudari. Wow. Tadi, pada saat lagu, hai umatku, apa salahku padamu. Saudara-saudari, kalau Anda menyanyikan lagu sungguh-sungguh itu, nangis, saudara-saudari. Karena tanpa sadar kita menyangkal Tuhan.
Jawablah aku, kapankah ku susahkan? Kapan Tuhan menyusahkan Anda, saudara-saudari? Engkau sakit, ku sembuhkan. Engkau mati, ku bangkitkan. Lihat pertanyaan Yesus. Namun apa balasanmu? Aku sudah kau salibkan. Saudara-saudara, kalau kita menyangkal Tuhan, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berteriak, enyahkan, salibkan dia. Dan Anda bisa bayangkan kemunafikan orang Yahudi pada waktu itu, yaitu apa? Mereka itu sebenarnya jajahan Roma. Mereka ini dijajah sama Roma, dan orang Yahudi itu bencinya setengah mati dengan orang Roma. Tetapi mereka demi memusuhi Yesus, demi mau menyalibkan Yesus, berkata, kami tidak punya raja, raja kami cuma kaisar. Itu kemunafikan yang luar biasa, kemunafikan yang luar biasa, saudara-saudari. Mereka mengatakan raja kami adalah kaisar. Dan itu suatu kemunafikan yang luar biasa yang dipertontonkan oleh pimpinan orang Yahudi pada saat itu, imam-imam kepala. Salibkan dia. Bahkan mereka lebih memilih Barabas. Barabas itu perampok, pemerkosa, pembunuh. Lebih baik bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Sedangkan Yesus itu salahnya apa untuk mereka? Mereka mengatakan Yesus mengakui anak Allah. Lah memang Yesus itu anak Allah. So what gitu loh. Saudara-saudara yang terkasih, ini sebenarnya sangat miris dan sangat menyedihkan. Drama kalau kita mendengarkan kisah sengsara atau kita nonton Passion of the Christ, film kisah sengsara Tuhan Yesus, sebenarnya ini drama yang sangat menyedihkan. Tetapi mengapa film itu diangkat kembali terus-menerus dengan ganti-ganti sutradara, tetapi esensinya tetap sama, menunjukkan kisah sengsara Tuhan. Sebenarnya Anda dan saya itu diingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu itu ada pribadi yang mau berkorban untuk kita, dan pribadi itu berkata kepada kita, barang siapa mau menjadi pengikutku, harus menyangkal diri, tadi penjelasan menyangkal diri, memangkul salib, dan mengikuti aku. Jadi saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, kalau Anda mendengarkan renungan-renungan saya di YouTube, di khotbah-khotbah di YouTube, Anda tahu bahwa khotbah saya, renungan saya hanya berputar-putar di penderitaan, karena itulah intinya, saudara-saudari. Anda itu kaya atau miskin, pejabat atau bukan pejabat, Anda itu orang hebat atau orang biasa-biasa saja, kuncinya cuma satu. Harus berani masuk dan berenang di dalam penderitaan hidup. Harus berani masuk dan berenang di dalam penderitaan hidup. Dan kalau Anda tidak mengalami penderitaan hidup, Anda tidak sungguh-sungguh jadi murid Kristus. Itu intinya kita merenungkan ibadat Jumat Agung. Hello, saudara-saudari. Kalau Anda takut menderita, Anda mengingkari penderitaan, Anda menolak penderitaan, Anda lari dari kenyataan bahwa hidup itu pahit, sakit, Anda bukan pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus itu tidak mau, konsekuensi logisnya adalah ya menderita. Saudara-saudari, kalau suamimu sakit, stroke, dan Anda harus merawat suamimu, sudah tidak ada punya uang dan lain sebagainya, Anda hidup penuh penderitaan, saya beritahu, bertahanlah dengan tetap setia. Karena pada saat itu, saudara-saudari, mungkin di mata manusia Anda menderita, mungkin di mata manusia Anda sial, tetapi di mata Tuhan Anda sangat berharga. Di mata Tuhan, pintu kerajaan surga terbuka lebar untuk Anda. Hello, saudara-saudari. Dan ini real, ini nyata. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Ah Romo, penderitaan itu ngeri. Memang ngeri. Tadi Anda mendengarkan kisah sengsara. Bagaimana Yesus dicambuk, ditampar, difitnah, diludahi. Ngeri, saudara-saudari. Kalau Anda menonton film, saya itu langsung, ada Tuhanku dan Allahku. Kalau Anda membayangkan, mengkontemplasikan bagaimana Yesus disiksa, ditampar, dipukul, itu Yesus itu. Salahnya apa, saudara-saudari? Emangnya Yesus itu pembunuh? Emang Yesus itu merugikan orang? Tidak. Seumur hidup Yesus, terutama karya-karya pada saat dia sudah mulai turun di muka umum, hanya menolong orang, saudara-saudara. Hatiku tergerak oleh belas kasih. Hatiku selalu tergerak oleh belas kasih. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Menolong orang sakit, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberikan penghiburan, membawa kabar gembira. Tetapi apa yang dialami Yesus? Ditangkap, difitnah, ditangkap, diadili, diperlakukan tidak adil, dan akhirnya mati di kayu salib, saudara-saudari. Dan inilah Tuhan kita, guru kita. Lah kok kita mau enak-enak, saudara-saudari? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara-saudari. Kalau Anda berkelebihan harta, Anda punya kaya raya dan sebagainya, tanggung jawab Anda tambah besar. Kalau Anda sekarang yang jadi pejabat, tanggung jawab Anda tambah besar. Yaitu apa? Menolong banyak orang, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong banyak orang. Kalau Anda tidak punya apa-apa, mungkin karena miskin, mohon maaf, karena tidak punya apa-apa, Anda juga punya tanggung jawab, minimal memberikan senyuman untuk tetangga Anda, memberikan support dan lain sebagainya.
Saudara-saudari, inilah tanggung jawab kita, tugas kita. Dan inilah konsekuensi logis menjadi murid Tuhan, di mana Tuhan berkata kepada kita, setiap orang yang mau menjadi pengikutku harus menyangkal diri, bukan menyangkal Tuhan. Tapi yang sering terjadi, kita bukan menyangkal diri, tetapi menyangkal Tuhan. Tanpa kita sadari, kita menyangkal Tuhan. Kita membuat diri kita seperti menjadi pengikut Kristus, tetapi hidup kita hancur gak karu-karuan karena kita menyangkal Tuhan. Dan kita menjauhi salib, takut menderita, saudara-saudari. Penderitaan itu mengerikan, kemiskinan itu mengerikan, penderitaan itu menyakitkan. Tetapi saya mengatakan kepada Anda, kalau Anda menderita, Anda sakit, itu bukan soal kaya atau miskin, tetapi soal konsep hati mengarahkan diri kepada Tuhan dan siap mengatakan, Tuhan, pakailah aku untuk membagi kasih-Mu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Tuhan adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu Anda, saya. Untuk apa? Menolong banyak orang. Jadi 2000 tahun yang lalu, Yesus tergerak hati oleh belas kasih. 2022 ini, Anda, saya, kita semua yang harus menolong orang-orang. Nggak peduli Anda kaya atau miskin, nggak peduli Anda pengangguran atau Anda punya pekerjaan. Tolonglah orang-orang di sekitar Anda. Jadilah murid Kristus yang berdampak, ngefek gitu loh. Jangan jadi murid Kristus yang biasa-biasa saja. Jadi kehadiranmu itu punya dampak, punya efek di sekitar Anda, di lingkungan Anda. Berawal dari keluarga Anda berdampak untuk keluarga Anda, di lingkungan Anda, di paroki Anda, di masyarakat Anda berdampak. Dampaknya bagaimana? Membawa sesuatu yang baik. Prinsipnya, sebagai orang Katolik, jangan jadi penyebar gosip, jangan menjadi penyebar masalah, jangan jadi pembuat masalah. Bukan orang Katolik itu. Orang Katolik itu membawa damai. Jadi kalau Natal kita menyanyikan lagu damai, damai. Damai itu dibawa, bukan hanya di mulut. Dengan kalau Anda membawa damai, membawa kasih, berbagi kasih, Anda itu menjadi pengikut Kristus yang berdampak. Dampaknya itu ada, efeknya itu ada. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kita menyangkal Tuhan. Menyangkallah dirimu sendiri, tapi jangan menyangkal Tuhan. Amin. Dan jadikan hidupmu itu berdampak, saudara-saudari, sehingga Anda menjadi manusia yang tidak takut menderita. Karena penderitaan bagi Anda, bagi saya, bagi para pengikut Kristus adalah mahkota kita. Penderitaan itu mahkota kita. Seperti Yesus memakai mahkota duri. Seperti Yesus memakai mahkota duri dan berdarah-darah, mahkota kita pun derita kita. Kalau pada saat kita menderita, dengan tulus ikhlas kita mempersembahkan derita kita untuk Tuhan. Saya ulangi, kita mahkota hidup kita dengan penderitaan dan kita persembahkan hidup kita. Into your hand I commit again, with all I am for you Lord. Ke dalam tanganmu Tuhan, kuserahkan diriku, seluruh diriku. Inilah persembahan Anda. Dan inilah arti kita merenungkan sengsara Tuhan. Kalau Anda datang mengikuti jalan salib, kalau Anda ikut ibadah Jumat Agung dan pulang tidak ngefek, untuk apa Anda 1 jam lebih ikut ibadah Jumat Agung? Saudara-saudara, percuma, saudara. Berdampaklah. Pulang membuat sesuatu yang berdampak untuk keluarga Anda, untuk lingkungan Anda. Do something, melakukan sesuatu yang positif, yang baik. Amin, saudaraku. Lakukan sesuatu yang baik. Buat komitmen. Nanti pada saat penciuman salib, mungkin Anda di rumah silakan ambil salib Anda masing-masing. Hello, di rumah masih ada salib toh? Kalau nggak ada, pinjam tetangga. Ya, kalau tetangganya Katolik, saudara-saudara. Pinjem. Pada saat Anda mencium salib, perhatikan. Ciumanmu itu ciuman tulus, bukan ciuman Yudas. Saudara-saudari, jangan sampai Anda mencium salib, tapi ciumanmu itu ciuman Yudas. Tapi ciuman tulus, saudara-saudari. Pada saat Anda mencium salib atau menghormati salib, katakan, Tuhan, aku berempati dengan Engkau. Pakailah aku Tuhan. Aku tidak takut lagi penderitaan. Aku tidak takut lagi penderitaan Tuhan. Karena penderitaan adalah bagiku mahkota hidupku, di mana aku persembahkan diriku untukmu. Amin, saudara-saudari. Itu yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Amin. Menyangkal diri dan bukan menyangkal Tuhan. Jadilah manusia yang berdampak di sekitar Anda. Dan persembahkan derita Anda, sakit Anda, dengan senyum ketulusan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, mari sekarang kita doakan doa novena kita. Ini novena hari pertama, saudara-saudari. Dan nanti akan dilanjutkan dengan besok hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Selama 9 hari kita mempersiapkan hati kita. Karena hari Minggu Paskah kedua adalah hari Minggu Keraiman Ilahi.
Jadi kita secara khusus menghormati Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kiraiman Ilahi, dengan berdoa novena. Dan ini hari pertama, dan saya doakan untuk Anda. Saya sudah mengirim doa novena ini ke Anda sekalian. Mungkin ya ikut berdoa bersama kami. Saya doakan pelan-pelan. Novena Kiraiman Ilahi. Sabda Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya Engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka ke dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap harinya hendak Engkau minta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Novena hari pertama, doa untuk seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Sabda Yesus kepada Santa Faustina, hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa, dan benamkanlah mereka dalam samudera kerahimanku. Dengan demikian Engkau menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa itu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa kita secara pribadi. Doa-doa kita, intensi kita yang kita doakan, Anda ingin intensi apapun, kita doakan dalam novena ini 9 hari berturut-turut. Kita serahkan seluruh persoalan kita kepada hati Kiraiman Ilahi Yesus Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Rahim, sedari hakikatmu Engkau mengasihani dan mengampuni kami. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terbatas. Terimalah kami semua dalam hati-Mu yang Maha Rahim, dan jangan pernah membiarkan kami pergi darinya untuk selamanya. Semua ini kami mohon demi kasih yang menyatukan diri-Mu dengan Bapa dan Roh Kudus. O Kiraiman Ilahi yang Maha Kuasa dan keselamatan orang-orang berdosa, Engkau adalah samudera kerahiman dan belas kasih. Engkau membantu semua orang yang dengan rendah hati memohon pertolongan-Mu. Kita doa bersama-sama, bagian umat. Bapa yang kekal, dengan tatapan mata-Mu yang penuh kerahiman, pandanglah seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa yang malang, semua yang direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim, demi sengsaranya yang pedih. Tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memuji kerahiman-Mu yang Maha Kuasa untuk selama-lamanya, dan mereka semua boleh menerima kasih dan keselamatan-Mu di bumi hingga di sorga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kami mohon peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami. Semoga kami, karena telah ambil bagian dalam misteri Paskah, Kau perkenankan hidup bakti kepada-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bagian penutup. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat Putra-Mu disalib dalam rangka serta harapan akan kebangkitannya. Kami mohon semoga kami umat-Mu ini Kau curai berkat yang melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur serta Kau tabahkan dalam kesedihannya, Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, doa koronka, ibadat Jumat Agung, dan novena Kiraiman Ilahi hari pertama sudah selesai. Pergilah, kita diutus mewartakan Injil Tuhan. Amin.